Ya, halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Tribun Business Forum. Tentu saja kembali lagi berjumpa bersama saya Kinan Aulia. Senang sekali rasanya saya Kinan Aulia bisa menyapa Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, khususnya di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan. Semoga aktivitas di tengah produktivitas yang cukup padat, kita masih tetap semangat dan puasa Tribuners dan seluruh pemirsa setia tribuntimur.com selalu sehat dan bersemangat ya pastinya. Baik, untuk itu hari ini spesial di edisi kali ini kita kembali berjumpa dalam program TBF dengan salah satu tema yang juga pastinya sangat menarik. Karena hari ini kita sudah mengundang satu narasumber yang sangat spesial dan nantinya kita akan memperbincangkan satu tema yang sangat menarik mengenai Bukit Baruga, yakni One Stop Living di Bukit Baruga. Wow, kenapa harus One Stop Living di Bukit Baruga nih? Ya, untuk itu yang bisa membantu Kinan mungkin dan Tribuners menjawab pertanyaan One Stop Living di Bukit Baruga ini, spesial hari ini langsung datang di studio Tribun Timur ada manajer dari Bukit Baruga, ada Bapak Iwan Ricardo Nainggolan. Saya mau menyapa Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Iwan. Waalaikumsalam Mbak Kinan. Gimana kabarnya nih Pak Iwan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk puasanya gimana, lancar juga? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya. Baik, nah untuk Pak Iwan sendiri, kalau kita lihat memang bulan Ramadan ini menjadi salah satu bulan yang kita tetap beraktivitas juga. Betul. Pastinya. Kalau untuk Pak Iwan nih, kesibukannya atau aktivitasnya di bulan Ramadan ini padat apa aja Pak? Yang pasti sehari-hari ya kita pasti ngantor gitu Iya. ya. Paling nanti kalau di weekend itu saya biasa itu ada event gitu. Event itu dari Bukit Baruga sendiri gitu ya. Memang cukup agak padat ya, yang paling menyita waktu sebenarnya ya meeting sih gitu. Jadi masih penyesuaian lah Tapi gitu. masih bisa dimaksimalkan juga Insya mungkin Allah, ya. iya, bisa. Semuanya masih bisa terbagi. Iya. Oke, nanti kita bakalan tanya juga gimana sih sebenarnya manajemen waktu ala Pak GM kita hari Oh ini gitu ya. ya. Oke. Tapi sebelum kita terlalu jauh, Pak Iwan ini Pak Iwan akrabnya disapa siapa? Pak Iwan ya? Olan, biasanya panggil Olan. Oh, lucu Olan, juga ya. iya. Nyambungnya malah di akhir Iya, kalimat nama. dari marganya Nainggolan gitu. Oke, berarti dipanggilnya Pak Olan. Pak Olan. Oke, kalau gitu kita panggil Pak Olan aja Oh deh iya, hari boleh. ini. Bebas ya. Bebas. Baik Pak Olan, ini kita kembali di tema. Hari ini kita membahas mengenai One Stop Living di Bukit Baruga. Kenapa sih tagline-nya One Stop Living dan kenapa sih harus di Bukit Baruga? Oh iya. Ya, silakan. Jadi mungkin bagi Tribuners, kenapa kita mengangkat topik One Stop Living di Bukit Baruga itu, kalau kita berbicara soal residen, hunian, Ya. perumahan, nah kita tidak hanya berbicara soal berapa sih luas bangunannya, berapa Betul. sih luas tanahnya gitu ya. Jadi terus fasadnya bentuknya seperti apa gitu. Jadi orang beli properti itu, beli rumah itu, yang perlu diperhatikan sebenarnya hal-hal yang di belakangnya gitu. Jadi kenapa orang harus beli rumah di Bukit Baruga, gitulah gambarannya. Nah, jadi One Stop Living itu, jadi sebenarnya One Stop Living dalam pembangunan berkelanjutan sebenarnya. Ya, dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi One Stop Living itu adalah paket lengkap dari satu kawasan perumahan. Nah, jadi tidak hanya kita membeli rumah di dalamnya, tetapi ada fasilitas dan nilai-nilai tambah yang ada di dalamnya. Nah, contoh misalnya di Baruga. Baruga itu kan terkenal dengan perumahan yang bisa dikatakan elit dan mahal. Iya, Ya, betul. mahal. Jadi, nah tapi kenapa mahal? Karena kan harga mahal ini memang ada yang harus dibayar di dalamnya. Nah, salah satunya yang menjadi kekuatan di Bukit Baruga itu adalah memang yang pertama itu adalah hijaunya. Hijau. Iya. Bukit Baruga itu bisa dikatakan salah satu paru-paru Kota Makassar. Gitu. Jadi kita mungkin Tribuners juga tahu salah satunya itu ya mungkin kampus Universitas Hasanuddin yang penuh dengan pohon-pohon. Nah, kemudian Bukit Baruga gitu. Bukit Baruga. Jadi orang yang beli Bukit Baruga itu bukan hanya beli rumah tapi beli lingkungannya juga.
jadi konsumen itu beli semua itu pohon-pohonnya gitu Mbak Oke. Kinan. Ya. Karena lingkungan yang nyaman pasti harga berbayar juga ya, Iya, sesuai ya. jadi Oke. efek yang ditimbulkan ketika misalnya kita tinggal di daerah yang hijau itu sangat berefek dengan kesehatan. Baik. Jadi misalnya konsumen itu yang beraktivitas misalnya cukuplah konsumen itu capek di pekerjaannya, Pekerjaan. di bisnisnya, pulang ke rumah itu dia sudah tenang. Pulang ke rumah itu dia sehat. Mungkin dia pulang ada beban pikiran, Ada capek. tapi ketika dia masuk ke rumahnya, dia bisa refresh lagi, gitu. Itu mungkin salah satunya yang pertama. Yang kedua itu paket lengkapnya dari Bukit Baruga adalah fasilitas. Nah, Gitu. ini yang menarik nih. Menyediakan fasilitas apa aja yang membedakan kalau di Bukit Baruga, Pak Iwan? Iya. Jadi fasilitas yang kita berikan ke penghuni, ke konsumen, bahkan ke umum gitu Iya. ya. Yang paling dikenal mungkin Bugis Water Park ya, Pak Kinan ya. Oke. Ya, Bugis. Destinasi wisata yang juga sudah menjadi salah satu destinasi wisata yang ada Kota Makassar ya Betul, pastinya. betul. Jadi one stop living kita itu tidak perlu melakukan kegiatan yang jauh-jauh juga gitu. Betul. Karena di dalam itu semua sudah ada. Nah, jadi pertama tadi hunian, yang kedua itulah lingkungan yang hijau, yang ketiga adalah fasilitas. Nah, jadi ketika konsumen yang membeli rumah di Bukit Baruga, nah dia sudah capek beraktivitas selama seminggu, weekend dia bisa menikmati sama keluarga. Ya, Gitu. bisa quality time. Betul. Jadi jangan kepala keluarga ini capek cuma cari duit aja gitu loh. Nah, Iya. jadi harus dinikmatin juga dong sama istri dan anak gitu ya. Jadi karena kan peran orang tua sangat penting juga untuk membangun pertumbuhan anak gitu, membentuk pertumbuhan anak. Iya, termasuk lingkungan yang nyaman Lingkungan ya. yang nyaman. Oke. Dari segi fasilitas itu. Kemudian ada juga driving golf. Oke. Ya, driving golf. Jadi kalau memang Bukit Baruga itu orang bilang mahal gitu ya. Jadi memang ya orang yang salah satunya itu yang hobi golf gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang hobi golf boleh gitu. Kalau yang mau hobi berenang silakan berenang. Mau misalnya tenis boleh main tenis juga Oke, gitu. berarti memang kalau kita lihat dari Bukit Baruga ini sendiri memang one stop living di Bukit Baruga ini itu paket komplit. Iya. Karena dari segi fasilitas itu sudah sangat disiapkan dengan baik. Iya. Dan saya tadi juga tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Iwan mengenai lingkungan yang ada di sana. Itu sangat hijau dan menjadi paru-paru yang ada di Kota Makassar. Nah, untuk sampai sekarang nih mungkin Pak Iwan yang Anda mungkin lihat sebenarnya kalau kondisi residensial yang ada di Kota Makassar, bahkan perbedaannya dengan residensial yang ada di Baruga seperti apa sejauh ini? Oh ya. Nah, kalau pengalaman Anda deh. Iya, kebetulan pengalaman saya juga sebelum di sini itu di dunia properti juga. Jadi kurang lebih saya tahulah kurang lebih saya tahulah gambarannya seperti apa gitu ya. Jadi untuk kawasan Bukit Baruga itu memang dari segi luasan lahan itu sangat luas. Itu 300 hektar ya, 300 hektar gitu. Terus kalaupun misalnya perumahan-perumahan di luar itu sudah mengadopsi soal hijau, karena memang ini menjadi kebutuhan utama konsumen sebenarnya, ya, kebutuhan utama masyarakat untuk hijau gitu. Nah, Bukit Baruga itu sudah duluan hijau, gitu ya. Walaupun misalnya proyek-proyek di luar sana membuat hijau juga bagus sebenarnya. Itu sama-sama mendukung kota kita ini tetap hijau gitu, mengurangi polusi gitu. Jadi artinya kita sinergi sama-sama. Nah, mungkin untuk pembeda yang selanjutnya adalah di dalam itu kalau kita berbicara one stop living itu sebenarnya bukan cuma di dalam tapi dia berhubungan juga sama integrasi yang di luar gitu. Jadi dari segi akses ya, akses gitu. Nah, untuk di dalam selain yang tadi itu sudah ada juga sekolah ya, sekolah anak mulai dari PAUD sampai SMA. Ya. Itu Atira ya kalau Mbak Kinan tahu. Ya, jadi enaknya itu misalnya si anak mau berangkat sekolah, si ibu nggak perlu nyidupin mobil gitu loh. Sebenarnya untuk ngantar anak ke sekolah, naik sepeda pun boleh. Udah nyampe gitu. Jadi sehatnya dapat, anaknya nyampe sekolah gitu ya. Terus dengan sekolah yang bisa
dikatakan sudah bertaraf nasional bahkan internasional gitu. Jadi mensupport juga mungkin untuk pendidikan buat teman-teman yang memang menjadikan Bukit Baru ini sebagai salah satu huniannya Iya, juga. gitu. Oke, baik. Nah, kalau kita melihat lagi Pak Iwan dari kondisi residensial yang ada di Kota Makassar, apalagi Pak Iwan pengalamannya memang sebelum di satu properti udah pernah di properti properti lainnya sebelum itu. Nah, kalau Pak Iwan sendiri melihat memang potensi dari Bukit Baruga sendiri ini seperti apa? Apalagi kalau kita lihat memang sudah banyak fasilitas yang mendukung seperti itu. Ya. Jadi untuk one stop living itu kita bisa berkata kebutuhan jasmani dan rohani ya. Gitu. Tadi kan jasmani dan ya rohani ya. jasmani dan rohani. Tadi dari segi jasmani untuk fasilitas olahraga sudah terpenuhi nih. Nah, sekarang rohaninya lagi. Nah, di dalam itu sudah ada yang sudah di data yang saya dapat itu ada 7 masjid di dalam. Wow. Ya, sudah ada 7 masjid di dalam. Jadi penghuni ini mau menjalankan ibadah, mau sholat dimanapun silahkan. Ya, apalagi bulan suci Ramadan bulan ya. suci Ramadan. Nah, Kemudian di dalam itu juga sudah ada sekolah tahfiz Quran juga. Masya Allah. Iya, 7. Jadi kita memang mendukung pertumbuhan anak ini bukan cuma dari segi jasmani, pendidikan formal di sekolah, tapi rohaninya juga, gitu ya. Terus prospek kedepannya nih, kita berbicara prospek kedepannya. Nah, yang pasti Bukit Baruga ini kan berada di bawah Kala Group, ya Kala Group. Nah, perusahaan itu pasti akan selalu berinovasi, akan selalu memberikan yang terbaik gitu. Nah, sekarang adalah rencana besarnya adalah kita akan memperluas akses kita, ya kita dengan kawasan-kawasan komersil kita nantinya, ya memang belum launching ya, tapi sudah kita garis besarkan gitu, kita susun. Jadi bukan hanya yang tadi, tapi peluang untuk usaha bisnis pun kita akan buka. Berarti ini potensinya memang sangat besar ya. Sangat besar. Kalau kita lihat dari Bukit Baruga ini sendiri. Nah, baik, yang menarik ini Pak Iwan juga, tadi kan kita udah ngomongin fasilitas, juga perlengkapan yang disiapkan. Ini banyak yang bertanya nih. Soalnya kan kalau Baruga memang sudah terkenal dengan elit dan mahal. Iya, nah, takaran mahalnya ini sebenarnya berapa sih? Iya. Nah, iya, siapa tahu ini kan kita nanya juga, nanti bisa langsung calling deh. Oh gitu ya. Oh iya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya Mbak Kinanya, kalau misalnya harga itu katanya mahal, itu sebenarnya relatif ya, relatif. Nah, jadi kalau kita misalnya membeli di satu tempat dengan harga contoh misalnya harga 500 juta, dari 500 juta kita dapat apa? Dengan misalnya kita beli harga 900 juta, kita dapat apa? Ada perbandingan juga, diferensialnya ada, oke. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan sebenarnya kalau kita beli rumah di Bukit Baruga, kita tidak hanya membeli rumah, gitu ya. Kalau range harganya Tribuners sebenarnya bisa langsung ke kantor gitu ya, tapi langsung ke kantor bisa ngobrol-ngobrol sama tim marketing gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya berapa kisarannya, kita main di angka 900 jutaan. Oke. Ya, itu udah dapat satu tempat ya? Iya. Jadi itu pun sudah tipe yang cukup besar juga ya, tipe 68/90. Iya. Yang paling mahal pun sekarang itu masih di angka 1,9 M. Oke. Masih 1,9 M. Itu udah yang paling mahal ya? Udah paling mahal. Oke. Tapi kembali lagi, kita memang membeli, tapi kita memang untuk menyiapkan masa depan kan. Kalau misalnya contoh saya nih sebagai seorang ayah gitu ya, saya yang mencari uang, itu rezeki di luar sana, ya tujuan saya sebenarnya ya udah otomatis untuk generasi saya gitu. Karena kalau saya ya udahlah kan seperti itu. Nah, saya sudah ada, saya sudah bekerja, sekarang saya akan mencetak keturunan saya. Ya, jadi saya harus mencari lingkungan yang bagus, lingkungan yang aman, yang bersih untuk membentuk karakter anak saya ini gitu. Nah, itu yang perlu Tribuners tahu kalau kita memilih hunian itu. Iya.
Jadi memang ini menjadi salah satu problem juga sepertinya ya Pak Iwan. Banyak teman-teman di luar sana yang beranggapan bahwa bahkan mungkin Kinan ya yang maksudnya terbilang masih muda juga di usia Betul. seperti ini, bahwa memang jika kita mencari hunian tuh pasti carinya yang murah dulu deh Pak. Iya. Padahal kalau kita pikir jangka panjangnya seperti mungkin dari cerita Pak Iwan untuk anak, istri, apalagi untuk keluarga kecil, kenapa kita tidak mencari memang lingkungan yang Iya, mendukung mendukung. suasana rumah lebih nyaman. Betul. Nah, yang menarik Pak, sampai saat ini berarti kalau kita lihat dengan support system yang ada di Bukit Baruga, apalagi kalau kita tahu memang dibawahi langsung oleh Kala Group. Kita tahu juga bahwa memang Kala Group ini perusahaan yang memang sudah ternama juga di Betul. Kota Makassar, sangat terpercaya juga. Nah, kalau untuk di Bukit Baruga sampai saat ini untuk huniannya memang sudah dihuni oleh beberapa banyak orang nih. Oh, kita udah banyak banget ya, udah banyak banget, itu udah ribuan lah untuk penghuni di dalam. Sampai saat ini ya? Iya. Nah, jadi salah satu sebenarnya prinsip yang kita harus tahu Mbak Kinan kalau kita beli hunian itu Iya, ya. betul. Yang pertama memang kita harus tahu juga brandnya. Siapa sih developernya kan Iya. gitu. Nah, jadi konsumen beli rumah di Bukit Baruga, selain dia beli yang tadi fasilitas, terus nilai-nilai lebih, Iya. pohon-pohon yang hijau, nah dia itu bisa dikatakan membeli satu brand perusahaan besar yang akan bekerja di belakang dia. Artinya ketika konsumen membeli harga 900 juta pada saat ini, nah perusahaan Kala Group itu akan berinovasi terus, berinovasi mengembangkan kawasan ini, sehingga nanti pada suatu saat nanti harga dari 900 ini bisa tembus mungkin di angka 2 miliar gitu. Jadi ada perusahaan besar yang bekerja di belakang. Berarti yang kita lihat Pak Iwan memang ada inovasi untuk terus lebih baik lagi. Betul. Mungkin dari angka-angka yang sebelumnya disebutkan. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan juga nih bagi Tribuners. Dengan ribuan para penghuni di Bukit Baruga ya, yang sudah mungkin memiliki hunian di sana, sampai saat ini mungkin kita mau flashback sedikit juga Pak Iwan. Kemarin kan kita 2 tahun yang lalu sempat berada pada era pandemi ya. Betul. Di COVID-19 2 tahun itu betul-betul membawa kita memberikan efek terhadap ekonomi yang semakin menurun juga. Nah, kalau untuk residensial ataupun juga perkembangan perumahan di kemarin khususnya Bukit Baruga dalam 2 tahun kemarin memang seperti apa persaingan pasar yang ada di sana Pak Iwan? Memang kalau kita lihat di dunia pandemi ini Mbak Kenan, pasti ada usaha bisnis yang naik, ada memang yang turun, gitu ya. Jadi bidang usaha apa yang naik? Salah satunya sebenarnya properti. Kenapa? Karena pertama itu properti itu sangat didukung sama pemerintah. Di tahun lalu itu pemerintah memberikan insentif PPN. Jadi PPN itu ditanggung bahkan sampai 100%. Nah, walaupun tahun ini karena mungkin pandemi ini sudah mulai berkurang ya. Nah, pemerintah tetap support. Nah, memberikan insentif PPN 50%. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya kapan yang waktu ngambil tempat properti itu ya sekarang gitu. Karena kan masih disupport. Nah, kenapa pemerintah support? Karena di dalam bisnis properti ini banyak bisnis usaha-usaha lain yang ikut ambil bagian di dalamnya. Contoh misalnya kita membangun rumah ya, kita pasti butuh semen. Jadi perusahaan semen itu jalan. Perusahaan besi jalan. Karyawannya jadi hidup gitu. Nah, misalnya perusahaan cat gitu ya, kaca dan lain-lain gitu. Jadi banyak bidang usaha yang ikut bagian di dalamnya. Jadi perusahaan itu naik juga gitu. Nah, makanya itu pemerintah itu memberikan insentif PPN untuk menyokong usaha-usaha lain. Berarti gitu. kalau kita lihat ada pendorong juga di belakang ya, untuk saling berkolaborasi dan saling membantu satu sama lain. Jadi kalau ditanya tahun lalu seperti apa, properti itu tetap naik. Malah naik ya di saat mungkin usaha-usaha yang lain memang mengalami anjlok yang cukup. Karena support dari pemerintah juga, Mbak Kinan. Yang cukup rendah di era pandemi kemarin. Nah, ini kan tadi Pak Iwan sempat mengatakan juga bahwa memang ini kalau kita lihat pandemi semakin
tahun ini khususnya di 2022 memang semakin rendah juga untuk angka kenaikannya. Iya. Nah, kalau di properti khususnya mungkin di Bukit Baruga ya sampai saat ini gimana perkembangannya, Pak? Alhamdulillah ya kalau misalnya untuk penjualan ya, Ya, kalau penjualan itu sampai saat ini kita masih on track ya untuk target penjualan gitu. Oke. Nah, memang kita itu harus di semester 2 itu kita ada tugas untuk memasarkan yang ready unit ya, ready unit sama yang on progress. On progress. Nah, jadi Bukit Baruga itu bukan hanya di sisi penjualan aja, tapi ada divisi teknik yang memang support untuk penjualan ini. Nah, jadi teknik ini kan siap membangun nih. Ya, membangun. Nah, pemerintah kasih insentif PPN ke konsumen. Bahasa sederhananya seperti ini. Pemerintah bilang, kamu Bapak Ibu ambil rumah sekarang karena saya sudah kasih insentif PPN, gitu. Jadi diambil. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah pemerintah tekankan juga ke pihak developer, saya sudah berikan insentif PPN kepada konsumen, tugas Bapak adalah untuk menyelesaikan rumahnya. Nah, karena syaratnya adalah harus ready unit. Nah, itu yang sudah kita kerjakan, sekarang sudah on progress. Insya Allah sih bulan September ini sudah bisa serah terima unit semua. Begitu. Jadi kalau dari on progress nanti udah bisa langsung serah terima juga. Serah terima juga. Insya Allah September itu semua sudah clear lah. Gitu sudah bisa kalau orang Makassar bilang makan onde-onde ya. Ya udah sebagai salah satu bentuk kesyukuran ya. Iya, syukur gitu. Nah, saya mau menggarisbawahi kata on track yang tadi Pak Iwan sampaikan. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 ini memang sudah on track. Berarti kira-kira target apa saja nih yang akan dibangun ke depannya? Oh ya. Target yang akan kita bangun sih kita sebenarnya lagi nyusun sebenarnya ya, lagi nyusun. Surprise ya. Iya, jadi kasih gambaran lah sedikit ya. Kita akan membuka akses yang bisa terintegrasi lagi ke lebih luas gitu. Nah, kita akan buka akses untuk integrasi ke dunia kampus ya. Mengarah ke arah Tamalan Raya itu akan kita jangkau ke bandara, ke pusat perkantoran, kantor gubernur sampai mall ya, mall pusat-pusat bisnis ya, mall kawasan-kawasan komersil lah gitu. Itu akan kita buka aksesnya. Itu yang pertama. Akses perkotaan juga ya pastinya. Jadi ketika kita membuka akses ini ya, harga di dalam pasti akan naik gitu. Ya, harga akan naik. Nah, jadi sebelum harga naik harusnya Tribuners jelih nih. Wah, kalau misalnya sudah dibuka akses ini, harga sekarang sudah sekian, harga tanah nanti naik kan gitu. Jadi Tribuners harus tahu kami bekerja loh untuk menaikkan harga jualnya ini. Nah, kalau misalnya Tribuners ambil, ya kan, Tribuners ambil harga misalnya 900 juta, kita lihat aja 3 tahun ke depan harganya sudah berapa. Gitu. Tapi ini yang menarik juga Pak Iwan. Kalau Anda mengatakan bahwa akan ada persiapan untuk harga naik, tapi biasanya pada dasarnya customer tuh apalagi mungkin customer setia di Kala Group atau mungkin orang baru ya yang ingin mungkin memiliki keinginan untuk memiliki hunian di Baruga. Kalau di tahun 2022 kira-kira ada promo nggak atau promo apa yang disiapkan? Iya kan, ini sebagai penarik juga nih. Betul. Jadi kalau kenaikan sebenarnya kita tidak serta-merta langsung menaikkan harga. Jadi kita mungkin akan menaikkan harga ketika sudah kita melakukan sesuatu gitu. Inovasi baru ya. Iya, kita kasih dulu inovasinya dan sudah wajar harga akan naik gitu. Jadi ketika misalnya contoh kita beli makanan nih, nasi, tempe, sayur, contoh 10.000. Kita mau nambah bakwan nih, gitu. Pasti harganya naik. Pasti harga naik kan gitu. Sama kayak properti juga, kita beresin dulu semua infranya, terus fasilitas pelayanan, akses itu kita buka. Kemudian akan menyusul juga kawasan komersil, ya, kawasan komersil ini kayak misalnya toko, jajaran ruko, toko, swalayan. Ini peluang bisnis buat Tribuners juga sebenarnya untuk melengkapi kebutuhan yang di dalam gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada 10.000 penghuni di dalam, coba Mbak Kinan bayangkan kawasan komersil ini dia sudah punya pasar, dia sudah punya pasar di dalam. Sudah punya pasar sendiri ya pastinya. Ya, jadi kalau untuk promo yang berjalan ya, berjalan kita 2022 ini kan. 2022 ini kita itu sudah tanggung semua biaya-biaya notaris gitu. Jadi harga kita 900 jutaan itu semua sudah kita kasih free
free notaris, kami yang tanggung notaris. Jadi di notaris itu sudah nggak ada biaya-biaya lagi. Oke, nggak ada Gitu. urusan lagi ya. Nggak ada urusan lagi. Pokoknya terima jadi. Iya, terima jadi. Oke. Nah, jadi bayar sekali itu kita tanggung biaya notarisnya, kita kasih eh, kanopi depan gitu ya. Kanopi kita akan seragamkan semua, jadi klaster itu tetap rapi. Wow. Gitu. Jangan ada misalnya nanti klasternya kanopinya misalnya warna hijau, pink, Ya, atau yang orange satunya gitu. emas, yang Iya, satunya satunya silver. emas gitu kan. Jadi kayak ada kesenjangan gitu. Iya, Jadi iya, iya. kayak kurang cantik lah kalau dilihat gitu. Jadi kita seragamkan, kita kasih nih supaya rapi, Bapak Ibu klaster Bapak Ibu ini tetap cantik, kita seragamkan nih kanopinya. Terus kita lengkapi juga semua kamar, kita kasih AC. Gitu. Nah, kita kasih juga dapat insentif PPN juga. Jadi artinya 900 jutaan itu akan turun lagi dengan adanya insentif PPN. Gitu. Itu Berarti harga jual. Enggak mesti 900 juta juga, Yes. tetap ada promo lainnya Promo, lagi ya. insentif Seperti PPN. dengan pembiayaan untuk notaris. Iya, Ini gitu. yang menarik juga nih, karena mungkin para calon pembeli rumah nih sudah tidak mesti pusing-pusing lagi Betul, ya Pak Iwan ya. betul. Sisa mungkin langsung pegang kunci masuk. Iya. Jadi kan Oke. kalau terkadang itu konsumen itu agak kaget dengan misalnya ketika melakukan transaksi pembelian rumah, ada biaya notaris yang memang cukup besar. Cukup besar gitu. Jadi kita melihat itu dengan kondisi pandemi juga, mungkin penghasilan relatif juga kurang stabil. Ada yang stabil, tapi ada juga yang mungkin yang kurang. Bagaimana kita bisa melayani orang-orang ini, ya seperti itu. Kita kasih kemudahan untuk biaya-biaya notaris itu sampai 80 jutaan loh Pak Kinan. Yang kita tanggung gitu. Lumayan dari satu orang loh. Jadi kalau misalnya Tribuners belinya, misalnya ada 10 orang dari Tribuners beli. Amin ya, termasuk saya nih kayaknya. Amin. 800 juta loh gitu. Ya lumayan juga ya Pak, tapi itu kan untuk jangka masa panjang juga. Betul. Pastinya. Oke, baik. Nah Pak Iwan, setelah mendengar dengan on track yang tadi Anda sampaikan, target-target yang disiapkan memang sangat luar biasa sekali nih, bisa living di Bukit Baruga ya. Ini menjadi salah satu impian saya juga loh hari ini. Amin lah ya, amin ya. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan yang paling menarik juga Pak Iwan. Anda sebagai GM dari Bukit Baruga sendiri, sebenarnya strategi marketing apa sih yang digunakan oleh teman-teman dari Bukit Baruga sendiri, khususnya mungkin di divisi marketing ya, yang sampai saat ini Bukit Baruga sendiri masih tetap menjadi pilihan nomor satu mungkin untuk teman-teman di luar sana, bahkan masih dijadikan salah satu hunian favorit dari beberapa orang atau mungkin banyak orang yang mungkin mengidam-idamkan atau mengimpikan untuk bisa living di Bukit Baruga. Ini pasti ada strategi marketing atau rahasia yang sampai saat ini Pak Iwan terus salah satu tips yang tetap dipegang teguh lah istilahnya. Jadi kalau untuk strategi khusus sebenarnya tidak ada yang bagaimana gitu ya. Tapi nggak mau buka rahasia juga ya. Harus sudah berbagi dong. Nah, jadi sebenarnya saya menyampaikan kepada tim saya itu, kita itu harus bekerja dari hati. Slogan Kala Group itu kan kerja ibadah gitu. Jadi jangan ada kebohongan-kebohongan, ada konsumen merasa tertipu, enggak. Jadi kita memang harus menjelaskan ya nilai lebih kita itu apa gitu. Kenapa konsumen jadi kita lebih mengedukasi. Lebih informatif juga. Iya, lebih mengedukasi konsumen kita, karena kalau misalnya kita ketemu konsumen yang punya penghasilan besar pun, kalau pesan yang kita sampaikan nggak nyampe, nggak akan terjadi transaksi. Ya, jadi kita edukasi, Pak, Bu, kenapa Bapak harus ambil di Baruga? Karena ini loh Pak, semua fasilitas lengkap untuk kebutuhan jasmani, rohani juga gitu. Anak-anak pasti setiap orang tua mau generasi penerusnya lebih baik lagi daripada orang tuanya, benar ya? Gitu. Jadi dari sekarang ya memang harus disiapkan Pak, Ibu gitu. Ya, itu yang kita sampaikan. Bapak Ibu sekarang capek kerja untuk siapa? Untuk anak kan? Ya udah sekalian aja beli huniannya gitu. Paket lengkapnya sudah dapat nih. Untuk generasi Bapak Ibu yang lebih baik. Nanti kalau misalnya konsumen ini basicnya adalah seorang pengusaha, dia menciptakan generasi penerus usahanya. Gitu, yang harus jauh lebih hebat lagi gitu. Kalau misalnya dia seorang profesional,
dia akan menciptakan keturunan yang lebih profesional lagi gitu. Itu yang kita jelaskan. Kalau kita sibuk berbicara soal harga gitu, itu kan pasti nggak akan ada habisnya, karena nilai properti itu gimana pun ceritanya pasti akan naik gitu. Karena Jadi nggak ada yang turun ya. nggak akan ada yang Kecuali turun, promo ada. kecuali promo ada gitu. Promo ada misalnya kayak promo bulan Ramadan, Iya, terus betul. promo-promo 17 Agustus gitu, itu pasti ada gitu. Kalau harga itu kan nggak akan ada habisnya. Nah, jadi yang kemudian yang kita sampaikan adalah yaitu ada perusahaan besar yang akan bekerja untuk konsumen kita. Kala Group ini akan berinovasi terus, menciptakan hunian ini semakin baik, nilai jual semakin naik, peluang usaha-usaha pun di dalam terbuka gitu. Jadi one stop living memang. Tinggalnya dapat ya, hunian yang nyaman, untuk generasi penerusnya terciptanya bagus, peluang usahanya juga terbuka. Iya gitu. Jadi dapat apa ya, ya dunia akhirat lah ya kalau gitu ya. Oke, ini Kinan kayak langsung ini ya, langsung silakan beli, silakan. Ini saya langsung kayak berbicara sama marketingnya ya. Oke, kayak langsung oke Pak, saya DP. Oke, baik, seru sekali obrolan kita nih Tribuners. Nah, sebelum mungkin kita mengakhiri sesi perjumpaan kita hari ini, Pak Iwan, ini ada yang menarik juga mungkin. Bagaimana sih ini kita keluar sedikit dari tema tapi masih membahas mengenai properti. Kalau dari experience selama mungkin Pak Iwan bekerja di dunia properti, khususnya mungkin di tahun 2022 ini, khususnya mungkin Kala Group, bahkan mungkin Bukit Baruga ya, bagaimana sih Anda memang melihat prospek bisnis properti residensial khususnya? Apalagi Anda sekarang sudah memegang sebagai GM di Bukit Baruga. Kalau saya lihat, karena rumah ini sekarang kan menjadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok sekarang. Jadi kalau untuk kedepannya saya melihat itu untuk properti itu akan semakin naik ya, semakin naik. Permintaan juga akan semakin banyak karena kita lihat pertambahan penduduk ya meningkat juga. Meningkat yang pertama. Di Indonesia usia produktifnya itu lebih banyak kan. Usia produktif di Indonesia itu lebih banyak daripada usia yang sudah hampir tidak produktif. Nah, jadi orang-orang ini sekarang lagi nyiapin nih gitu. Lagi menyiapin budget mungkin untuk menyiapkan hunian yang terbaik gitu. Jadi saya pikir properti itu akan naik, didukung oleh pemerintah juga ya. Kalau misalnya memang ada sedikit tantangan dari dunia pandemi ini yang ya saya kira pandemi ini akan segera bisa diredam lah ya. Kita kan mungkin kalau untuk pandemi itu kita kan selalu berdampingan nantinya. Apalagi kita ini memasuki sebenarnya new normal sih ya Pak. Jadi ya kita harus siap dengan itu, tapi kita ya harus tetap melanjutkan hidup gitu ya. Jadi buat Tribuners, ya paling mungkin yang mau saya sampaikan itu jangan pernah menunda ya, ketika kita mampu, kita punya cita-cita untuk mempunyai impian itu, ya jangan ditunda, karena nanti semakin ditunda semakin susah gitu kan, semakin naik gitu, dan anak semakin besar gitu ya. Jadi kan biaya anak ini semakin besar, tertunda terus nanti gitu. Dan kan kita sudah kasih kemudahan juga ya, kita disupport juga sama pihak bank gitu ya, pihak bank dengan kemudahan bertransaksi gitu. Oke. Nah, yang terakhir mungkin Pak Iwan, untuk saat ini di living dengan tema kita one stop living di Bukit Baruga ini, saya saking excitednya nih. Gimana sih mungkin untuk inovasi yang akan dibangun atau dipersiapkan dalam 2022 atau mungkin tahun-tahun yang akan mendatang, khususnya bagi Anda sebagai GM di Bukit Baruga, Pak? Ya, jadi kalau untuk kedepannya itu bukan hanya dari saya ya, tapi ini grup secara grup ya, Kala Group itu. Jadi ya kita pasti akan rencananya itu akan membangun fasilitas-fasilitas lagi ya. Yang info yang saya dengar itu kita akan ada mini zoo ya, kebun binatang gitu ya. Berarti nggak usah jauh-jauh lagi keluar kota ya. Jadi kan di Sulawesi Selatan belum ada. Jadi ini kan zoo ini kebutuhan untuk pendidikan juga gitu ya. Jadi anak bisa dikenalkan dengan
kebun binatang gitu, bisa jadi menyokong pendidikan juga gitu. Terus ya kita akan berinovasi juga dengan kawasan-kawasan komersil, ya kita membuka peluang bagi pengusaha, investor yang mau berbisnis, berusaha, ya join dengan kita juga gitu untuk memenuhi kebutuhan warga Bukit Baruga, bahkan orang yang ada di sekitarnya gitu, bahkan orang yang laluin gitu di luar Makassar pun bisa ikut join juga di situ gitu. Jadi tahun 2022 itu memang ya untuk menghadapi pandemi seperti ini memang kita harus kolaborasi sih gitu ya. Bukan cuma di internal tapi eksternal. Kita akan buka kok nanti peluang-peluangnya. Kalau gitu. bisa kita nanti bakalan lihat Bukit Baruga ini bakalan ekspansi ya ke seluruh Indonesia. Ya insya Allah ya, amin lah ya. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Iwan ini. Seru sekali obrolan kita pada sore hari ini. Baik, mungkin sebelum kita akhiri kayaknya kurang deh kalau Pak Iwan ini nggak ngasih kita closing statement. Waduh, gitu ya, iya, gitu ya. Gitu ya. Baik, mungkin Pak Iwan apa sih harapan Anda ini sebagai penutup juga closing statement Anda di program Tribun Business Forum hari ini. Kira-kira harapan Anda apa Pak, dan mungkin pesan-pesan Anda kepada customer setia dari hunian di Baruga khususnya. Silakan Pak Iwan. Mungkin saya bisa katakan seperti ini buat Tribuners, buat penonton di rumah, buat masyarakat umum. Rumah kebutuhan hunian itu menjadi kebutuhan pokok. Nah, tapi kita harus lebih cerdas lagi memilih hunian apa yang terbaik buat kita sesuai kebutuhan kita dan sesuai kemampuan kita. Nah, kemudian ketika ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk membeli rumah? Kapan sih waktu yang tepat untuk membeli rumah di Bukit Baruga? Waktunya adalah sekarang. Kenapa? Karena dengan promo berjalan, dengan kemudahan-kemudahan berjalan, dan dukungan dari pemerintah mengenai insentif PPN, yaitu waktunya adalah sekarang. Jadi jangan pernah menunda, karena hukum dari penundaan adalah penyesalan. Begitu mungkin Mbak Kinan. Wow, karena jangan sampai penyesalan datang belakangan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Iwan, keren banget hari ini. Aduh, semoga juga nanti Kinan kedepannya bisa memiliki rumah impian di Bukit Baruga. Biar nanti kita bisa tetanggaan juga mungkin ya Pak. Oke, baik Pak Iwan, semoga sukses selalu, sehat-sehat juga buat Mbak Kinan ya. Amin, terima kasih, dan pastinya juga dengan hadirnya Bukit Baruga sebagai salah satu hunian yang ada di Kota Makassar bisa menjadi salah satu hunian yang juga bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan pastinya juga kemajuan untuk properti yang ada di Kota Makassar, dan juga menjadi salah satu pilihan yang paling tepat untuk teman-teman dan khususnya Tribuners yang di luar sana yang mungkin sudah siap ingin memiliki rumah impian yang serba hijau-hijau ya. Tadi kita udah obroli juga, dan mungkin fasilitas lengkap. Oke, nantikan juga nanti banyak inovasi yang sudah disiapkan oleh Kala Group bersama dengan Bukit Baruga. Baik, untuk itu berakhirlah seluruh rangkaian acara Tribun Business Forum kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang terhormat. Ada Bapak Iwan selaku GM dari Bukit Baruga, hari ini telah berbincang banyak kepada kita, dan kita juga tadi sudah seru-seruan. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki rumah hunian impian yang pastinya sangat mensupport kenyamanan dan fasilitas yang lengkap, langsung saja datang di Bukit Baruga. Di mana Pak mungkin kantornya untuk di Kompleks Bukit Baruga. Kompleks Bukit Baruga kalau orang taunya itu di Antang. Oke, jadi langsung ke Antang ya Pak. Oke, baik, untuk itu Tribuners terima kasih. Selamat juga menantikan saat-saat berbuka puasa. Ini kita tidak terasa sedikit lagi udah masuki waktu berbuka puasa, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Tribuners dan seluruh pemirsa setia tribuntimur.com. Baik, saya mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Saya Kinan Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.